Shalom ibu-ibu, selamat pagi yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita kembali lagi beribadah online bersama Komisi Wanita Gereja Mahanaim Bandung. Mari kita persembahkan lagu kita buat Tuhan. Kau mulia
musim kehidupan kami, apapun yang kami alami, apapun yang akan kami hadapi, kami tahu Engkau Bapa yang setia, yang selalu menyertai di segala kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya kami akan diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah kehidupan kami terus dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun kita yang hari ini boleh sama-sama menikmati ibadah online dari Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Saya percaya kita semua ada di dalam kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita mau bawa terus hidup kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan, untuk selalu setia di dalam kita mengiring Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus memberikan pengertian kepada kita, dan kita buka hati kita dengan penuh sukacita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Allah adalah kasih. Mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jelas sekali Alkitab boleh katakan melalui ayat bacaan kita tadi bahwa Allah itu adalah kasih, yang berarti Allah itu adalah sumber kasih. Ditunjukkan melalui ketika Tuhan mengutus anaknya Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ini, di ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, kita baca ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas sekali bahwa Allah itu adalah sumber kasih. Ketika Tuhan benar-benar mengasihi kita, tidak melihat segala keberadaan kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Itulah, oleh sebab itulah kita sebagai umat ciptaannya, umat tebusannya, kita ini menjadi objek dari kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita harus mengerti dan menyadari akan hal ini. Kita sudah mengenal Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir ke dunia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi jaminan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita bukan hanya secara di dunia ini saja atau secara lahiriah saja, tetapi jaminan kasih Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi benar-benar kasih Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh sempurna. Kita kehidupan di dunia ini mungkin kita banyak hal yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi, tetapi ingat bahwa kasih Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Ya, di dalam Roma, ya, ayat hafalan kita yang menjadi ayat renungan kita, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Allah yang menjumpai kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa.
Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Kasih-Nya ditunjukkan melalui karya terbesarnya, penyalibannya, supaya kita semua didamaikan dengan Allah Bapa kita di surga dan menerima jaminan hidup yang kekal. Dari pengertian akan kasih Allah yang besar ini, bahwa Allah adalah kasih, membawa kita untuk terus bergantung kepada kasih-Nya Tuhan, untuk terus memandang kepada kasih Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini atau hari-hari ini kita berada di dalam satu hal yang membuat banyaknya masalah kehidupan ini, mungkin dengan adanya wabah pandemi ini, banyak di antara kita yang mungkin berpengaruh bagi ekonomi, bagi pekerjaan, bagi keluarga, ya, bahkan bagi kehidupan rumah tangga yang ada. Berapa banyak kita boleh menyaksikan, boleh mendengar bahwa terjadinya KDRT antara suami pada istri dengan bergejolaknya keadaan dunia ini akibat dari pandemi yang ada ini. Kalau kita mau merenungkan, sejenak merenungkan, apakah kasih Tuhan ada bagi kita? Kasih Tuhan ada bagi dunia ini. Kalau kasih Tuhan ada, mengapa Tuhan izinkan pandemi ini boleh terjadi, wabah ini boleh terjadi? Dengan adanya wabah ini banyak hal yang menakutkan. Bahkan mungkin bukan hanya wabah ini saja, tetapi mungkin ada pergumulan-pergumulan lain, masalah-masalah lain yang kita hadapi. Tetapi seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-8, mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini Paulus menggambarkan bagaimana masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti penderitaan, kelaparan. Ini Paulus dengan keyakinan iman yang teguh mau katakan lewat firman Tuhan pagi ini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi pagi hari ini jangan sampai ada di antara kita yang meragukan kasih Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin kita sedang menghadapi ujian, menghadapi tantangan hidup ini. Jangan sampai dari perkataan kita, dari sikap kita tercermin bahwa kita meragukan kasih Tuhan. Mungkin ketika kita menyalahkan Tuhan, atau mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan? Ya, Tuhan izinkan ini. Kok Tuhan tidak peduli sepertinya? Wabah ini sampai hari ini tetap ada. Ternyata itu semua masalah apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Satu bukti yang nyata. Ketika kita bangun pagi ini, ya, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, ya. Kita mungkin ketika kita dalam menghadapi segala masalah, segala ujian hidup ini, Tuhan berikan hikmat kepada kita, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan mungkin di dalam lembah kekelaman sekalipun, kok ada damai sejahtera, ada sukacita. Inilah bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jadi jangan sampai dalam keadaan baik saja kita mau katakan Tuhan mengasihi kita, tetapi ketika dalam keadaan tidak baik, mungkin kita melawan dengan sakit, berjuang ketika kita melawan sakit penyakit kita, tetap kasih Allah ada atas kita. Amin. Kasih Allah selalu menggerakkan kehidupan kita. Kasih Allah selalu melingkupi kita. Dan kita nikmati, kita rasakan. Sekalipun di tengah-tengah tantangan kondisi yang ada hari-hari ini,
apapun yang sedang kita hadapi, ingat Tuhan kasih-Nya besar, kasih-Nya ajaib atas kita. Dan sekali lagi, jaminan kasih Tuhan bukan hanya sekedar di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Haleluya. Kita ingat satu cerita di dalam kitab Rut, ya, ada seorang ibu, Naomi, bahkan bersama keluarganya pindah dari Bethlehem menuju ke Moab karena terjadi kelaparan di kota Bethlehem. Tentu ketika keluarga ini mengambil satu tindakan, satu inisiatif untuk pindah, tentu ada satu pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Mereka rindu supaya kehidupan mereka boleh tercukupkan. Mereka memiliki masa depan yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka meninggalkan kota Bethlehem ini, Elimelek, suami dari Naomi ini meninggal. Bahkan kedua anak dari Naomi ini juga meninggal. Dan hidup mereka bukan menjadi lebih baik. Tentu ini semua di luar dari apa yang menjadi kehendak mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Akhirnya Naomi bersama Rut menantunya kembali ke kota Bethlehem. Dan Naomi tidak mau lagi disebut dengan namanya. Naomi minta untuk dipanggil dengan nama Mara, karena Allah yang Maha Kuasa mendatangkan kepahitan dalam kehidupannya. Inilah satu perjalanan hidup yang dialami oleh Naomi ini. Apakah Tuhan tidak hadir atas kehidupan Naomi? Apakah Tuhan kasih Allah tidak ada atas kehidupan Naomi? Seringkali Tuhan mengizinkan dalam setiap masalah penderitaan. Di situ Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Dan akhirnya melalui Rut ini, ketika dia bertemu dengan Boaz, kehidupan mereka dipulihkan. Mereka kembali memiliki masa depan. Dan mereka memiliki seorang keturunan yang menjadi bapak leluhur dari Daud. Itulah bukti pembelaan Tuhan. Itulah bukti daripada kasih Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa. Yakin bahwa dalam segala perkara Tuhan sanggup mengadakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Biarlah melalui perjalanan dari Naomi ini menjadi satu gambaran di dalam kehidupan kita, bahwa kasih Allah senantiasa ada dalam setiap musim kehidupan kita. Bapa bisa mengerjakan hal yang baik melalui keadaan yang dalam pandangan kita tidak baik. Ingat, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin kita semua ibu-ibu yang ada pagi hari ini, siapapun kita yang menikmati firman Tuhan ini, kita mengasihi Allah. Kita ada di dalam jalan kita senantiasa untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata turut bekerja ini adalah satu bentuk dari kasih Tuhan kepada kita. Kalau tanpa Tuhan turut bekerja, mungkin masalah ini tidak akan terselesaikan. Masalah yang kita hadapi tidak akan terselesaikan. Seperti cerita dari Naomi tadi. Disitulah Tuhan turut bekerja sekalipun di dalam penderitaan, di dalam kepahitan. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin? Inilah rencana Tuhan yang selalu berbeda dengan rencana dan rancangan kita manusia. Dan kita bersyukur jaminan kehidupan kita adalah di dalam kasih daripada Tuhan. Sehingga apapun keberadaan kita hari ini, jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Karena kasih setianya tetap ada dalam kehidupan kita.
Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ini juga ayat yang ke-37, Tuhan ingin lebih menekan, menjelaskan lagi, memberikan pengertian lagi kepada kita bahwa kita adalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tapi tadi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik pada kita, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bukti kasih Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan mengasihi kita, bahwa kita dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Sekalipun saat ini, mungkin hari-hari ini kita berjuang melawan setiap permasalahan kita, berjuang di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada kepahitan, ada kesesakan, ada sakit penyakit. Tetapi ingat bahwa Tuhan janjikan kemenangan atas kehidupan kita. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang mengasihi kita dan yang memberikan kemenangan kepada kita. Ayat yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kasih yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kita sebagai objek kasih daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari ucapkanlah terus ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah kelam sepertinya, tetapi Tuhan ingin menyatakan dalam segala musim kehidupan kita bahwa Tuhan ada bagi kita. Kasih Allah tersedia bagi kita. Haleluya. Mari dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang teguh, kita mau terus melangkah bersama dengan Tuhan, melewati, melalui hari-hari yang berat yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya, kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita. Kasih-Nya sungguh mempesona setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati, marilah kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan kita keluar dari kasih Tuhan. Jangan kita menjadi memberontak kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita alami hari-hari yang berat sepertinya, tetapi kita mau lebih lagi bersandar dan bergantung kepada kasih Tuhan. Puji Tuhan, biarlah melalui renungan pagi hari ini membawa hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin menghormati Tuhan. Kita mau terus hargai karya keselamatan, kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita terima setiap firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan, bahwa sungguh kasih Tuhan sangat mempesona bagi setiap kehidupan kita semua. Kita tidak mampu hidup tanpa kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kembali kebenaran firman-Mu boleh menerangi setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini kasih Allah terus boleh melingkupi setiap kehidupan kami semuanya. Hanya Engkau Tuhan yang terus kami sembah, hanya Engkau yang terus kami muliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami semua. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh kaum wanita-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, semua Tuhan, siapapun pagi hari ini yang boleh menikmati kabar sukacita ini, semua mereka ada di dalam berkat kasih pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi, pergumulan, masalah, tantangan hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, pagi ini kita sudah menikmati begitu banyak firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan ini akan memperlengkapi kita, memberkati kita sepanjang umur hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Yayan yang sudah memimpin kita dalam pujian. Juga hambanya Ibu Gembala, Ibu Desi Wawor sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman ini terus boleh tertanam dalam hidup kita dan kita boleh melakukannya. Terima kasih ibu-ibu yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah masing-masing yang sudah mengikuti setiap ibadah ini. Mari kami mengundang untuk ibadah tatap muka yang akan kami adakan pada tanggal 2 Maret. Mari kami mengundang, kami menunggu setiap ibu-ibu boleh datang di rumah Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Tanggal 2 Maret jam 4 sore, mari kita bergabung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, mari ibu-ibu kami mengundang, dan biarlah dalam ibadah ini kita boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam sukacita.